Lepasin tali pocong ayah bang. Hai orang-orang baik, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, amin. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Pocong Mumun yang dirilis pada tahun 2022. Film ini berkisah tentang perempuan yang terlilit pinjol hingga akhirnya dia harus mati mengenaskan. Dan saat dimakamkan, penggali kubur lupa untuk membuka tali pocongnya sehingga menggegerkan warga desa. Bagaimana keseruan kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe saja biar kami lebih semangat menceritakan film lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. And right now, 1, 2, 3, trot. Check it out. Film ini diawali dengan memperlihatkan rombongan emak-emak yang datang ke sebuah kampung yang ada di daerah Depok. Rombongan itu dipimpin oleh Haji Malih dan akan melamar anaknya Haji Muiz karena anaknya Haji Muiz sangat terkenal dengan kecantikannya di daerah Depok. Haji Muiz yang tidak tahu apa-apa heran dengan kedatangan rombongan itu. Rupanya Haji Malih tidak bilang dulu sebelumnya agar lamarannya bisa diterima. Sesaat kemudian Haji Malih pun mengutarakan maksudnya dan ingin menjodohkan Mumun dengan bosnya yang berprofesi sebagai Bang Emok. Jadi yang mau kawin yang mana? Haji Muiz pun ingin tahu orang yang akan dijodohkan dengan Mumun. Dan ketika melihat orangnya, Haji Muiz pun langsung menolak lamaran tersebut. Sombong amat sih lu. Ada aja. Ribet. Setelah rombongan Haji Malih pergi, si ibu pun keluar dengan anaknya yakni Mumun yang wajahnya mirip dengan Acha Septriasa. Selang beberapa saat kemudian, pacar Mumun yang bernama Junet pun datang dan menanyakan apa yang terjadi. Mengetahui Mumun akan dilamar, Junet bukannya cemburu tapi malah meledek Mumun hingga membuat Mumun kesal. Saat sedang membereskan barang belanjaan, Babeh Mumun pun datang lagi dan dia sangat resah dan takut pamali karena sudah menolak lamaran sebanyak 3 kali. Karena hal itu akan membawa kesialan pada orang yang dilamar. Babehnya Mumun pun bertanya pada Junet kapan mau menikahi Mumun. Dan Junet pun menjawab kalau mereka sedang mempersiapkan untuk pernikahan mereka. Tidak lama kemudian keluarlah perempuan dengan dandanan modis kekinian. Dia adalah Mimin yang merupakan kembaran dari Mumun. Mimin berpamitan pada babehnya karena hendak berangkat kerja. Sebelum berangkat, Mimin disuruh babehnya untuk membantu Mumun membereskan barang belanjaan untuk syukuran. Ya, kayak menggoda. Scene pun beralih pada sebuah acara jaipong, di mana di pentas tersebut terlihat laki-laki berkemeja putih bernama Husen sedang asik ngigel alias joget sambil nukeran duit panrek nyawer. Sesaat kemudian datanglah gerombolan preman kampung yang diketuai oleh Jepri. Di sana dia dan anak buahnya langsung menarik Husen yang sedang asik ngibing. Udah ikut gue aja, ayo. Tuh, enak ini. Rupanya Jepri yang tergila-gila akan kecantikan Mumun akan meminta pelet untuk menaklukkan hati Mumun pada Husen yang merupakan seorang tukang gali kubur. Mendengar hal itu, Husen langsung berpura-pura kesurupan leluhurnya. Masuk lagi. Ini jimatnya. Pada ngiri-ngiri deh. Udah naik haji, udah pumet. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat di rumah babehnya Mumun sangat ramai kedatangan tamu. Terlihat Babeh dan Ustadz Udin sedang menyambut tamu-tamu yang datang ke acara syukuran sebelum si Babeh pergi umroh. Dan di saat itu pula Mimin video call ke babehnya. Si Babeh mengucapkan terima kasih pada Mimin karena telah membiayai babehnya untuk umroh dan acara syukurannya. Kemudian si Babeh meminta Ustadz Udin untuk mendoakan Mimin agar enteng jodoh. Dan dengan bangganya si Babeh mengatakan kalau Mimin telah menjadi karyawan di sebuah perusahaan ternama di Jakarta. Karena Mimin masih sibuk, Mimin pun mengakhiri video call tersebut. Ternyata Mimin tidak bekerja sebagai direktur. Temannya Mimin pun merasa kesal dengan tingkah Mimin yang sok-sokan jadi direktur. Dan ternyata kesuksesan Mimin hanyalah sandiwara belaka. Kelakuan lu udah kayak orang bener. Kembali ke tempat syukuran,
terlihat Husen sedang mengarahkan Jepri dengan mantra pelet yang dia ajarkan. Husen sangat yakin bahwa pelet yang dia ajarkan itu manjur sehingga bisa membuat Mumun kelepek-kelepek pada Jepri. Sampurasun, sampurasun, kudu-kudu kadak. Saat acara sedang berlangsung, Mumun kaget ketika dapat SMS penagihan hutang dari debt collector yang telah jatuh tempo. Di tengah kebingungan, Mumun yang sudah tahu kalau Mimin yang meminjam pinjol segera menghubungi Mimin. Mumun yang panik karena KTP-nya digunakan Mimin untuk pinjol. Hutang Mimin ternyata sebesar 50 juta rupiah sudah jatuh tempo dan akan terus berbunga setiap hari. Mendengar hal itu, Mimin mengatakan jika hutang itu uangnya untuk membayar syukuran dan ongkos umroh orang tua mereka. Mimin pun meminta Mumun untuk tetap tenang karena Mimin akan melunasi hutang itu secepatnya. Gue kagak sanggup nanggung sendirian, lu tahu kagak? Beberapa saat kemudian, Jepri yang sedang menunggu Mumun keluar segera membaca mantra yang diajarkan Husen. Bang, Bukannya tertarik, justru Mumun menganggap Jepri adalah tamu undangan yang telat datang dan teu mere amplop. Jepri pun heran karena pelet yang Husen ajarkan tidak bekerja. Singkat waktu, beberapa hari kemudian, Mimin kembali dibuat panik karena SMS pinjol lagi. Kini hutangnya semakin membengkak karena bunganya sampai menginjak 70 juta rupiah. Mumun yang sudah bingung mau cari uang kemana, akhirnya memutuskan untuk menelpon sang pujaan hati yaitu Junet, si tukang pulsa pinggir jalan. Sambil menahan tangis, Mumun menceritakan kalau dia butuh uang 70 juta rupiah. Walaupun Junet tidak tahu permasalahannya, Junet memberikan uang tabungannya 40 juta untuk digunakan Mumun. Karena Junet tidak mau sang pujaan hati larut dalam masalah. maaf ya bang. Malam harinya, Mumun yang akan pulang setelah beli telur gulung dan lumpia basah dihadang oleh Sanip, Jack, dan Susilo yang ditugaskan oleh Jepri untuk menagih hutang. Saat anak buahnya sedang nyarekan si Mumun, Jepri pun datang seolah-olah seperti pahlawan yang melindungi Mumun. Jepri menyuruh anak buahnya untuk tidak menagih secara kasar pada Mumun. Tidak hanya itu, untuk bisa mengambil hatinya, Jepri akan berusaha membantu Mumun agar jatuh tempo hutangnya bisa diperpanjang. Kemudian Jepri menawarkan Mumun untuk diantar pulang. Walaupun Mumun rada sieun jeung ragu, akhirnya Mumun mau diantar Jepri. Di tengah perjalanan, Jepri mulai atil dan tangannya menggerayangi Mumun. Mumun yang ketakutan meminta berhenti, tapi justru Jepri semakin kencang mengendarai mobilnya hingga menabrak pengendara motor yang lewat. Saat Jepri amuk-amukan nyarikan ojek, Mumun berusaha kabur dan lari ke arah belakang. Tudah malah lompat ke tukang pan bisa kagigir, jadi kanyawan. Di tengah pelarian, Mumun nyumput di semak-semak dan berusaha menghubungi Mimin. Tapi si Mimin lagi sibuk sehingga tidak sempat mengangkat telepon Mumun. Mimin mencoba kembali menghubungi Mumun dan sialnya dering HP Mumun sangat kencang sampai terdengar satu kecamatan hingga membuat Jepri mudah menemukan Mumun. Mumun terus berlari untuk menghindar dari kejaran Jepri. Betapa sialnya Mumun, saat dia lari ke tengah jalan, dia ketabrak truk yang saat itu melintas. Dan akhirnya perempuan tercantik di Depok meninggal di tempat. Keesokan harinya, Mumun family dan Junet tidak bisa menahan kesedihan saat Mumun dimakamkan. Saat prosesi pemakaman, Mang Husen ternyata lupa membuka tali pocong Mumun. Malam pun tiba, Husen yang merasa ada sesuatu yang salah mengingat-ingat proses pemakaman Mumun. Jelas saja Husen langsung panik ketika dia ingat bahwa tali pocong Mumun belum dibuka. Karena menurut mitos, orang yang dikubur dan tali pocongnya tidak dibuka, maka orang itu akan gentayangan jadi pocong. Mendengar hal itu, si Hansi pun panik dan yakin kalau Mumun akan datang pada Husen untuk membuka tali pocongnya. Setelah Hansi pergi, Husen yang merasakan aura aneh pun segera masuk ke rumah. Rupanya teror Mumun pun akan segera dimulai. Di dalam rumah, Husen melihat ada pocong di dekat pohon pisang. Tapi Husen masih berpikir positif bahwa dia hanya halusinasi akibat kecapean. Keanehan semakin menjadi-jadi. Husen memutuskan untuk bersembunyi di balik selimut.
Tapi tiba-tiba Husen mendengar suara Mumun yang terus memanggil minta tali pocongnya dibuka. Husen kemudian berlari ke toilet dan naik ke atas. Tapi pocong Mumun terus mengikutinya. Sampai-sampai keadaan di rumah Husen sangat mencekam karena tiba-tiba kuburan Mumun ada di dalam rumah Husen. Lepasin tali pocong aja, Bang. Terlihat Husen shock banget karena mendapatkan teror dari pocong Mumun. Keesokan harinya, si emak yang melihat si Babeh murung terus menyuruh Mimin untuk berpenampilan seperti Mumun dan melanjutkan warung kakaknya. Tentu saja Mimin menolak karena Mimin anak gahol badai dan tidak mungkin Mimin mau diam di kampung. Singkat cerita, Jepri yang merasa tertipu dengan pelet Husen mengajak anak buahnya untuk menagih uang mahar pada Husen. Dengan negosiasi MLM, akhirnya Jepri pun pergi dari rumah Husen. Keesokan harinya, Junet datang ke rumah si Babeh dan melihat keadaan si Babeh. Saat Junet sedang asik ngobrol sama si emak, datanglah Jepri dan kawan-kawan untuk menagih hutang pada Mumun. Jepri langsung memberikan surat tagihan pinjol Mumun yang semakin membengkak. Tidak ingin orang tua Mumun tahu, Junet meminta Jepri untuk datang lain waktu karena saat ini keluarga Mumun masih berduka. Dan Junet berjanji akan melunasi hutang-hutang Mumun. Singkat cerita, Junet berniat menemui Mimin di kota karena urusan hutang pinjol. Junet pun stalking Instagramnya Mimin yang selalu posting foto-foto kemewahan. Sesampainya Junet di tempat kerja Mimin, betapa ruasnya Junet saat mengetahui kalau Mimin hanya seorang pelayan kafe. Yang belum tentu benernya. Di malam harinya, terlihat Husen dan Hansip sedang asyik bernyanyi lagu legend Pocong Mumun. Lalu tiba-tiba Jepri dan antek-anteknya datang untuk mencari Husen. The power of kepepet, Husen langsung naik pohon seperti Spiderman untuk menghindar dari Jepri. Dan saat Jepri sedang menginterogasi Hansip, tiba-tiba Pocong Mumun muncul di belakang Husen. Sontak saja hal itu membuat semua orang kaget dan lari kocar-kacir. Di sisi lain, Junet yang baru balik ngejemput Mimin telah sampai di rumah Mimin. Sebelum pergi, Junet yang mengetahui rahasia Mimin meminta Mimin untuk hidup apa adanya dan jujur pada orang tuanya. Mendengar hal itu, Mimin yang anak gahol bed merasa tersinggung dan meminta Junet untuk tidak ikut campur dengan urusan Mimin. Keesokan harinya, terlihat Junet dan Mimin yang sedang nongkrong di pinggir danau. Junet yang mengetahui Mimin menggunakan identitas Mumun untuk pinjol meminta Mimin untuk segera melunasi hutangnya. Apalagi dengan kondisi Babeh yang sakit-sakitan, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mendengar hal tersebut, Mimin langsung mungsrang-mangsring dan mengatakan kalau uangnya dia pakai untuk ongkos umroh orang tua Mimin yang doyan pamer alias ria. Mendengar hal itu, Junet yang tidak ingin urusannya semakin kacau berjanji akan membantu Mimin asalkan Mimin mau diajak kerjasama. Keesokan harinya, warung Mumun kembali dibuka. Di sana Junet menjelaskan rules dan mengajarkan Mimin memasak yang baik dan benar seperti yang dilakukan Mumun dulu. Dan agar cita rasa masakan di warung tidak berubah, Junet memberikan buku resep yang ditulis Mumun di laci warung. Setelah Mimin membaca buku resep itu, Mimin akhirnya tersadar seperti dapat hidayah. Dia mencoba merubah penampilan dan melanjutkan keinginan Mumun yang belum terlaksana. Di sisi lain, Husen yang sudah tidak tahan dengan gangguan pocong Mumun segera mendatangi Junet. Kemudian Husen mengakui kesalahannya karena dia lupa membuka tali pocong Mumun. Dan sejak saat itu, dia selalu diteror oleh pocong Mumun. Mendengar hal itu, Junet yang merasa itu semua tidak make sense mengajak Husen untuk membuktikannya. Sesampainya di kuburan Mumun, Junet merasa kalau Husen berbohong. Junet tidak melihat apapun dan Junet memutuskan untuk pergi. Singkat waktu, Jepri kembali mendatangi kediaman Husen. Tapi kali ini Jepri bukan menagih, melainkan meminta penangkal untuk mengusir pocong Mumun. Mendengar hal itu, Husen pun memberikan gelang bahar yang ia pakai pada Jepri. Dengan syarat gelang itu tidak boleh dibawa modal atau ngising. Malam semakin larut, terlihat Mimin yang tidur di kamarnya. Kemudian Mimin terbangun karena mendengar Mumun memanggil-manggil namanya.
Karena Mimin tidak menemukan apapun, akhirnya Mimin memutuskan untuk kembali ke kamar. Tapi tiba-tiba pintu terbuka sendiri dan dia melihat pocong Mumun ada di hadapannya. Sontak saja Mimin langsung pingsan harita kene. Keesokan harinya, Jepri datang menemui Mimin yang sedang tidak enak bodi. Babeh yang tidak tega karena melihat Mimin seperti ayam tetelo meminta Junet untuk menemani Mimin. Sementara itu di sebuah panggung jaipong terlihat warga sedang asyik berjoget. Tidak lama kemudian datanglah Jepri untuk meminta jatah keamanan. Saat Jepri sedang memalak warga, tiba-tiba muncullah pocong Mumun yang ingin ikut jaipongan juga. Kehadiran pocong Mumun membuat warga kalang kabut dan lari tunggang langgang. Husein, Lili sang biduan, serta Jepri dan anak buahnya memilih untuk bersembunyi di toilet yang notabene di sana ada hansip yang sedang ngehujan. Mereka rela berhimpitan meski aroma khas dari si kuning. Saat sedang bersembunyi, tiba-tiba lampu di WC itu buricak-burinong dan mati. Dan tiba-tiba pocong Mumun ikutan sembunyi di WC dan akhirnya mereka semua bubar barisan. Kembali ke rumah Mimin, Junet yang terbangun pada malam hari kaget ketika melihat Mimin berdiri di hadapannya. Sambil menahan derayan air mata, Mimin menceritakan kalau malam kemarin Mumun datang menemui Mimin. Junet yang sudah cinta pisan kasih Mumun tidak percaya dengan apa yang diucapkan Mimin. Junet menyangka kalau Mimin hanya berhalusinasi akibat Bang Emok belum cair. Kembali ke Jepri dan kawan-kawan. Mereka langsung tancap gas dan kabur dari tempat jaipongan. Tapi betapa apesnya mereka, di tengah pelarian ternyata pocong Mumun sudah ada di dalam mobil mereka. Seketika mereka langsung banting setir dan mobilnya nyuruduk tertangkalan. Tapi pocong Mumun terus menghantui mereka hingga akhirnya mereka nyebur ke empang. Saat pocong Mumun menghilang, Jack mengajak mereka kabur. Tapi lagi-lagi pocong Mumun muncul secara tiba-tiba hingga badan mereka semua kaku. Melihat itu semua, Jack mencoba melawan pocong Mumun dengan meninju pocong Mumun. Saat semua kalang kabut, Jepri menggunakan gelang yang diberikan Husein untuk mengusir pocong Mumun. Dan benar saja, pocong itu hilang seketika. Keesokan harinya, teror pocong Mumun di tempat jaipongan pun viral. Semua warga gibah-gibah manja sambil belanja sayuran. Junet pun mengetahui akan hal itu dan merasa tidak percaya akan hal itu. Malam harinya, Junet pun ingin membuktikan berita itu dengan mendatangi TKP, yakni panggung jaipongan Komar Group yang sudah acak-acakan. Kemudian Junet pergi ke rumah Husein. Junet pun heran karena melihat ada mobil Jepri di rumah Husein. Karena penasaran dan takut ditagih pinjol, akhirnya Junet mengintip di balik mobil. Bagaikan disambar petir, Junet tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia melihat pocong Mumun sedang mencekik Jepri. Junet hanya bisa melohok melihat sang pujaan hati berubah jadi pocong. Singkat cerita, Junet langsung pergi ke rumah Mimin dan sekarang dia percaya bahwa Mumun telah jadi pocong. Junet pun mengungkapkan keanehan yang dia lihat, di mana pocong Mumun mencoba menyerang Jepri seperti yang punya dendam terhadap Jepri. Mendengar hal itu, Mimin pun teringat malam di mana Mumun menghubunginya sebelum meninggal. Mimin pun mulai sadar bahwa kematian Mumun ada kaitannya dengan hutang pinjol. Kayaknya kita kudu ngomong ke Babe. Di malam harinya, Junet meminta izin pada si Babeh untuk kondangan bareng Mimin. Tapi sebelum pergi, Mimin yang menyesal atas perbuatannya mengakui semuanya. Mimin mengatakan kalau kematian Mumun ada kaitannya dengan hutang pinjol yang ia lakukan, tapi mengatasnamakan Mumun. Hal itu ia lakukan untuk membiayai Nya dan Babehnya umroh. Mimin pun mengakui kalau dia hanya bekerja sebagai pelayan di kafe, bukan pekerja kantoran yang selama ini ia katakan. Hal itu dia lakukan karena Mumun selalu lebih baik dibanding Mimin, dan Mimin ingin menjadi kebanggaan orang tuanya.
Mendengar hal itu, si Babeh pun merasa menyesal telah membebani anak-anaknya. Assalamualaikum. Di tengah keharuan, Husen datang dan meminta maaf atas keteledorannya karena lupa membuka tali pocong Mumun. Keesokan harinya, kuburan Mumun pun dibongkar kembali untuk membuka tali pocongnya. Saya buka. Selesai pemakaman Mumun, Jepri dan kawan-kawan datang kembali untuk menagih hutang pinjol pada Mimin. Di tengah obrolan penagihan hutang, Jepri keceplosan kalau Mumun mati tertabrak truk. Mendengar ucapan tersebut, Husen menduga kalau malam itu Jepri nguber-nguber Mumun sampai Mumun tertabrak truk. Mendengar tuduhan itu, Jepri yang olohok dan merasa terpojok langsung mengulti mereka. Campur sekarang lu ya. Dari raut wajah Mimin, bisa dipastikan Mimin benar-benar yakin bahwa kematian Mumun memang berkaitan dengan pinjol. Malam harinya saat pengajian tahlilan Mumun, si Nya khawatir karena Mimin tidak ada di rumah. Lantas si Nya meminta Junet untuk mencari Mimin. Junet pun bergegas mencari Mimin. Junet pergi ke kuburan Mumun tapi tidak mendapati Mimin di sana. Saat sedang ngahuleng, Husen datang dan menduga kalau Mimin pergi ke tempat Jepri untuk menuntut balas. Dan benar saja, Mimin datang ke tempat Jepri untuk balas dendam. Tepat pada waktunya, saat Mimin terpojok, Junet dan Husen pun datang untuk membantu Mimin. Saat Junet, Mimin, dan Husen sudah benar-benar terpojok, tiba-tiba Gurilap datang dan muncullah sosok pocong Mumun. Melihat pocong Mumun masih ada, Jepri yang ketakutan mencoba mengusirnya. Tapi kini pocong Mumun lebih kuat dari sebelumnya. Jepri yang semakin takut berusaha kabur dan lari sekencang-kencangnya. Akhirnya Jepri pun tewas seperti yang dialami Mumun. Jepri mati ketabrak truk saat dia lari dari kejaran pocong Mumun. Setelah Mumun berhasil membalas dendam, Mumun pun langsung membuka gerbang untuk menuju ke dunianya. Keesokan harinya, Junet memberikan uang tabungannya bersama Mumun untuk melunasi hutang pinjol Mumun. Keluarga Mimin pun berterima kasih dan memberikan kalung mereka untuk calon istri Junet di kemudian hari dan menyuruh Junet untuk makan dulu di rumahnya. Di akhir film, di tengah malam yang sunyi, kuburan Jepri mengeluarkan cahaya merah. Dan tiba-tiba keluarlah pocong Jepri dengan mata merah menyala dan siap gentayangan menggantikan pocong Mumun. Dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita film Pocong Mumun. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Mumun yang terlilit hutang karena ulah kembarannya harus mati mengenaskan. Husen yang lupa membuka tali pocongnya membuat Mumun gentayangan ke sana kemari mencari alamat palsu. Terlebih Mumun mempunyai dendam terhadap Jepri yang membuatnya meninggal pada malam itu. Walaupun pada akhirnya Mumun berhasil membalaskan dendam dan kembali ke alamnya dengan tenang. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah sekali-kali coba-coba untuk pinjol pinjaman online. Karena penagih hutang pinjol kata-katanya sangat ramah lingkungan dan bisa membuat kalian auto emosi. Saya Ede pamit undur diri, salam sehat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.